Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ardianus Carlo dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik KK5 semester 1. NIM 25010185. Kali ini saya akan mereview makalah saya yang berjudul tentang peran OMK sebagai agen perubahan sosial dalam analisis kontribusi kegiatan OMK Sekadau dalam mendorong perubahan positif di tingkat komunitas. Baik, pada bagian yang kedua ada latar belakang pendahuluan. Dari latar belakang ini adalah orang muda Katolik yang dimana secara universal diakui sebagai pilar gereja dan generasi penerus memiliki potensi yang besar sebagai agen perubahan. Mereka ini membawa semangat, terutama semangat, inovasi, dan kreativitas yang lebih vital atau dampaknya lebih besar, yang mana tidak hanya bagian internal gereja saja, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat dan lingkungan sosial. Kabupaten Sekadau sendiri sebagai salah satu daerah dengan komunitas Katolik yang cukup signifikan di Kalimantan Barat. Dengan menetapkan orang muda Katolik khususnya dalam posisi strategis ini sangat berkontribusi pada pembangunan daerah. Wakil Bupati sendiri Sekadau sendiri telah mendorong orang muda Katolik menjadi pemuda yang lebih inovatif, bekerja keras, menjadi agen perubahan, dan menjadi contoh iman yang baik dalam rangka kontribusi pada perkembangan gereja dan daerah. Peran ini juga menjadi semakin penting mengingat tantangan sosial di daerah modern sekarang ini, termasuk isu-isu keberagaman budaya, dan keberagaman masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penulisan yang mana bertujuan untuk menganalisis landasan peran OMK sebagai agen perubahan sosial, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasikan dalam mendeskripsikan peran nyata atau tindakan nyata yang ada di Kabupaten Sekadau yang mana yang telah dilakukan oleh orang muda Katolik yang terkhususnya perannya di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu merumuskan tantangan dan strategi bagi OMK Sekadau agar peran mereka sebagai agen perubahan dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini sendiri akan menjelaskan konsep peran OMK Sekadau sebagai agen perubahan sosial. Yang kedua ada menganalisis jenis-jenis kegiatan OMK Sekadau dan kontribusinya terhadap perubahan positif di lingkungan masyarakat, terkhususnya di komunitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor atau penyebab yang dapat mempengaruhi aktivitas peran OMK Sekadau. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang mana ini akan memperkaya kajian ilmu sosial dasar, khususnya mengenai peran organisasi kepemudaan berbasis agama dalam pembangunan komunitas. Yang kedua, manfaat praktis. Ini manfaat praktis itu yang mana memberikan masukan bagi orang muda Katolik di Sekadau khususnya, gereja, dan juga pada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran-peran para pemuda, terkhususnya ini di orang muda Katolik. Lanjut ke bab 2, metode penelitian. Di bab 2 ini akan membahas metode-metode yang akan saya sendiri gunakan dalam penelitian dan menganalisa peran-peran OMK di Sekadau. Yang pertama, menggunakan
metode kualitatif deskripsi, yang mana ini pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian metode dari kuantitatif deskripsi ini adalah memahami secara mendalam dan kontribusi orang muda Katolik sebagai agen perubahan atau pembawa perubahan sosial melalui kegiatan komunitas-komunitasnya. Yang kedua ada metode pendekatan deskriptif, yang mana ini akan menghasilkan hasil penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai bentuk-bentuk kegiatan atau nilai-nilai sosial yang dikembangkan serta dampak yang dihasilkan oleh OMK Skadau terkhususnya terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya pada bagian makalah saya, kita masuk bagian pembahasan yang mana langsung pada bab ketiga, OMK sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah konsep dasar. Untuk mendasari menganalisa OMK, konsep ilmu sosial dasar ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya dalam konteks kehidupan sosial. Nah, dari konsep ilmu sosial dasar inilah saya menganalisis tentang OMK sebagai agen perubahan, yang mana dalam konsep ini akan meningkat kesadaran sosial bagi para OMK, baik pun para mahasiswa, untuk memahami realitas sosial di sekitarnya dan mendorong kepekaan sosial bagi OMK dan para anak muda. Selanjutnya dalam yang kedua adalah OMK dalam perspektif gereja Katolik. Dalam ajaran gereja, terutama melalui dokumen seperti Gaudium et Spes dan Christus Vivit, kaum muda dipanggil untuk terbit aktif dalam realitas dunia modern, yang mana OMK tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat atau objek pastoral, tetapi sebagai subjek dan pelaku utama dalam proses bina diri dan pelayanan mereka. Di sini mereka akan mengembangkan tri tugas Kristus, yang mana menjadi iman, menjadi nabi, dan menjadi raja melalui tugas pengudusan, pewartaan Injil, pelayanan secara khusus, peran raja atau melayani sesama, dan sangat relevan dengan peran sebagai agen perubahan sosial. OMK sebagai agen perubahan sosial secara sosiologis, agen perubahan adalah individu atau kelompok yang menginspirasi dan memfasilitasi serta memimpin perubahan dalam suatu sistem. Orang muda Katolik memiliki karakteristik yang ideal untuk peran ini sebagai agen perubahan dan cara ikut terlibat kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan gereja khususnya. Pada peran dan kontribusi orang muda Katolik dalam komunitas, orang muda Katolik memiliki peran penting dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Dalam pandangan gereja Katolik, kaum orang muda Katolik bukan hanya harapan masa depan, melainkan kekuatan masa kini yang berperan aktif dalam menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Dokumen Christus Vivit Paus Fransiskus 2019 menegaskan bahwa anak muda adalah sebuah aset sekarang, yang mana sebuah saat sekarang diri, artinya kehadiran mereka membawa semangat perubahan dan sukacita bagi gereja dan komunitas, terutama di era modernisasi dan tantangan sosial seperti krisis moral, individualisme, serta lemahnya solidaritas
Nah, disinilah peran OMK menjadi sangat penting untuk menghadirkan nilai-nilai Kristiani, cinta kasih, keadilan, dan kepedulian sosial. Hakikat identitas orang muda Katolik adalah orang muda Katolik itu adalah pribadi yang berbeda pada fase pertumbuhan iman. Identitas dan tanggung jawab sosial mereka dipanggil untuk menghidupi iman secara otentik, bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai relasi pribadi dengan Kristus. Peran orang muda Katolik dalam komunitas, yang pertama sebagai pembawa semangat pembaharuan, yang kedua ada sebagai pelayan kasih, yang ketiga ada sebagai pembawa damai dan persaudaraan, yang keempat ada sebagai pewarta Injil di era digital, dan yang terakhir ada kontribusi nyata orang muda Katolik dalam komunitas. Dalam kontribusi nyata orang muda Katolik dalam komunitas, yang pertama di bidang pendidikan dan budaya, orang muda Katolik menjadi advokasi sosial dan kepemimpinan, yang mana mereka akan terlibat dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan. Mereka akan menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, sejalan dengan semangat dan option dalam ajaran sosial gereja. Selanjutnya wujud dan kreativitas inovasi orang muda Katolik. Yang pertama dalam bidang iman dan evangelisis, OMK akan mewujudkan kreativitas dalam penguatan ini melalui berbagai media modern seperti konten digital, video rohani, musik, liturgi modern, dan media sosial. Melalui platform digital, mereka akan mampu menjangkau sesama muda yang makin jauh dari kehidupan gereja. Contohnya komunitas OMK yang membuat produk rohani, long inspiratif, atau kampanye doa online yang mendorong orang muda untuk kembali berdoa di tengah kesibukan dunia digital. Yang kedua adalah dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan, yang mana ini akan dikemas secara menarik, program daur ulang, gerakan cinta lingkungan, hingga penggalangan dana online untuk korban bencana. Semua ini menunjukkan bahwa aktivitas dalam menjadi sarana kasih dan solidaritas. Dalam bidang liturgi dan kesenian, banyak OMK menggunakan bakat seni mereka, musik, teater, tari, dan desain untuk memperindah perayaan liturgi dan kegiatan rohani. Selanjutnya ada dalam kepemimpinan dan komunitas. OMK juga terlihat dalam cara mereka membangun komunitas yang hidup, dinamis, dan terbuka. Mereka menciptakan metode baru dan pertemuan kategorial, retreat, rekoleksi, serta inspirasi relatif yang membawa pelayanan serta memberi edukasi tentang ajaran gereja Katolik. Oke, selanjutnya kita review bagian bab 4, peran konkret OMK Kabupaten Sekadau di komunitas di masyarakat. Peran OMK Sekadau di komunitas berdasarkan hasil analisa dan penelitian, yang mana OMK sudah menjalan tugas-tugas menjadi agen perubahan sosial, berperan sebagai penggerak perubahan positif di lingkungan masyarakat dan gereja, yang mana mereka membawa semangat baru di ide yang baru, nilai-nilai Kristiani untuk menciptakan komunitas yang lebih adil, peduli, dan bersaudara. Contoh mengadakan kegiatan sosial seperti bakti lingkungan, kunjungan ke panti asuhan, dan kampanye kebersihan. Kedua, ada mengajak sesama muda untuk menjauhi
perilaku negatif seperti narkoba, intoleransi, atau kekerasan. Yang kedua, peran konkretnya OMK Sekadau menjadi pembawa semangat persaudaraan di solidaritas. OMK Sekadau menjadi jembatan antar kelompok dan komunitas. Mereka belajar untuk hidup dalam semangat gotong royong, saling menghargai perbedaan dan menumbuhkan solidaritas sosial. Contohnya membangun kerja sama lintas agama dan kegiatan sosial, menjadi panitia secara langsung dalam kegiatan paroki yang melibatkan banyak pihak. Yang ketiga ada pelopor kreativitas dan inovasi. OMK Sekadau juga sudah mulai menjadi generasi muda yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan ide kreatif dan teknologi dalam pelayanan dan kehidupan komunitas, yang mana mereka membuat konten rohani di media sosial untuk mengevaluasi, memberi edukasi di dunia digital, menggunakan teknologi untuk mengatur kegiatan OMK dan membuat kampanye sosial online kerohanian. Selanjutnya, peran konkret OMK Sekadau. Yang keempat itu menjadi pewarta nilai-nilai Injil. OMK Sekadau sudah menjadi saksi iman dalam tindakan nyata. Mereka menunjukkan kasih, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mereka menghidupi nilai kasih dan keadilan dalam pekerjaan, sekolah, dan di lingkungan sosial. Yang kedua, menjadi contoh dalam berdoa, melayani, dan menghormati sesama. OMK Sekadau sudah mempraktekkan atau menumbuhkan rasa toleransi di tengah perbedaan, terutama perbedaan kepercayaan agama, budaya, dan juga perbedaan pendapat. Yang kelima, peran konkretnya adalah sebagai penggerak, pembina, dan kepemimpinan. Beberapa OMK di Sekadau sudah berperan dalam mempersiapkan generasi penerus gereja dan bangsa dengan membentuk karakter kepemimpinan dan kedewasaan rohani, yang mana OMK Sekadau juga sudah sering mengadakan seminar pendidikan, seminar kerohanian, rekoleksi, dan temu OMK antar stasi bertujuan untuk memberi pembinaan kepemimpinan para orang muda Katolik di Sekadau. Pada bab 4 tadi sudah saya jabarkan tentang peran konkret OMK Sekadau. Tentunya setelah berperan pasti ada tantangan, yang mana tantangan ini juga harus ada strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh OMK Sekadau. Yang pertama, tantangan internal. Yang pertama, kurangnya pembina iman yang memadai, kesulitan menyimbungkan antar tuntutan rohani dan kesibukan duniawi, serta potensi terbawa arus perubahan di era globalisasi. Pertama, pengaruh teknologi atas informasi dan isu-isu negatif yang dapat menimbulkan konflik jika tidak disaring dengan baik. Yang kedua, ada tantangan eksternal, yang mana pengaruh teknologi dan media yang masif, serta tantangan sosial dan politik yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Maraknya kemajuan teknologi dalam lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi, karena segala sesuatu di zaman sekarang dapat terupdate secara cepat, baik berita dan informasi baik maupun buruk, terutama isu-isu berita hoax atau isu-isu berita yang belum diketahui kebenarannya
serta masalah-masalah yang dibuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari tantangan internal dan eksternal ini ada strategi yang optimalisis peran. Untuk mengoptimalkan peran OMK sebagai agen perubahan di Skadau, diperlukan langkah-langkah strategis yang pastinya dibutuhkan untuk persiapan sebelum terjun ke lapangan. Yang pertama ada pendampingan holistik. Ya, pada strategi pendampingan holistik ini, yang mana menyelenggarakan program pendampingan yang relevan dengan kebutuhan orang muda Katolik saat ini, termasuk pembinaan spiritual yang mendalam, penggunaan teknologi secara positif, dan pendampingan pastoral. Yang kedua ada keterlibatan aktif dan kepemimpinan, yang mana ini akan memberi kepercayaan, kesempatan, serta tanggung jawab kepada orang muda Katolik sebagai subjek dan pelaku utama dalam setiap kegiatan. Hal ini meliputi perlibatan OMK dalam pengambilan keputusan di tingkat stasi hingga dewan pastoral. Yang ketiga ada kolaborasi lintas sektoral, yang mana OMK perlu proaktif menjalani kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan lain, serta lembaga non-Katolik untuk memperluas jangkauan dan relasi pelayanan sosial mereka, serta kontribusi di daerah mereka. Yang terakhir adalah strategi yang terakhir, penguatan karakter dengan melayani, menanamkan nilai pelayanan tanpa mengharapkan dilayani sebagai dasar setiap aksi sosial, sehingga motivasi OMK tetap murni dan berakar pada ajaran Kristus. Itulah strategi yang terakhir. Sampai di sini saya akan tutup dengan menyampaikan kesimpulan dari makalah saya. Terakhir, kesimpulan dari makalah yang saya buat, orang muda Katolik Kabupaten Skadau memiliki potensi dan posisi yang sangat strategis sebagai agen perubahan sosial. Peran ini didasari oleh ajaran gereja yang mendorong terlibatan aktif kaum muda di dunia, yang mana didapatkan dari sumber data Gaudium et Spes dan diwujudkan melalui karya-karya nyata di masyarakat. Kontribusi OMK Skadau meliputi pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta promosi toleransi dan modernisasi beragama. Untuk menguatkan peran ini dibutuhkan dukungan penuh dari gereja, pendampingan yang relevan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak daerah dan pemerintah. Sekian dari saya, review makalah saya. Selamat malam, salve, salam damai, Yesus Kristus, Tuhan memberkati.